Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Yugo Arwanto, NIM 1921212129 dari HKI 5A, mata kuliah Tafsir Ahkam. Saya akan mempresentasikan tentang tugas UTS, yaitu tentang membaca ayat-ayat Al-Quran dan menerjemahkannya. Dimulai dari ayat surat An-Nisa ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibum mimma iktasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasabn was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alima. Kandungan dalam surat An-Nisa ayat 32 ini yaitu setiap manusia itu mempunyai kelebihan dan ada yang sudah tampak dan sedang berproses, dan ada pula yang masih tersembunyi. Semuanya anugerah Tuhan. Ayat ini melarang kepada kita tentang tamak dan berangan-angan atas kelebihan orang lain, agar kita terhindar dari iri, dengki, dan hasad yang sangat berbahaya dan merugikan, baik secara fisik, kejiwaan, sosial, dan agama. Iri dengki merubah ketenangan menjadi kegundahan, kerukunan menjadi permusuhan, cinta kasih sayang menjadi kebencian, dan menukar rahmat dengan murka, menghanguskan kebaikan laksana api, membakar kayu bakar pada titik tertentu. Kedengkian dapat menjadikan orang gelap mata, menghalalkan segala cara untuk melampiaskan perasaan iri dengkinya. Sejatinya setiap orang punya kelebihan atas orang lain sesuai potensi dan masing-masing. Kesimpulan dari ayat ini yaitu jangan merasa iri dan pesimis dengan kehidupan orang lain yang terlihat sejahtera. Itu hanya sebatas fata morgana dunia yang jika mereka tidak bertaubat hanya menambah dosa dan penyesalan di akhirat nanti. Yang kita harus lakukan yaitu seperti kandungan surat An-Nisa ayat 32, yaitu tingkatkan ibadah, tingkatkan berikhtiar, supaya kita bisa merasakan kenikmatan dunia dan bahagia di akhirat nantinya. Selanjutnya yaitu surat At-Talaq ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Kandungan ayat At-Talaq ayat 7 ini yaitu hendaklah orang yang mempunyai keluasan, yaitu suami yang berkecukupan, memberikan nafkah kepada istrinya yang ditalaknya selama masa iddah, dan memberikan imbalan kepada istrinya karena telah menyusui anaknya dari kemampuan yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun orang yang terbebas rezekinya yakni talaknya selama masa iddah dari harta yang diberikan Allah kepadanya sesuai dengan kesanggupannya. Allah tidak membebani seseorang melainkan
sesuai dengan apa yang diberikan Allah, diberikan kepada Allah dan kemampuannya. Allah akan memberikan kemudahan kepada seseorang yang telah ia menunjukkan kegigihan dan yang menghadapi kesulitan. Selanjutnya yaitu surat Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Kandungan surat Al-Isra ayat 23 yaitu bahwa dilarang bagi seorang anak untuk berkata kasar kepada kedua orang tua, walau sekedar kan mengucap kata atau membentak, yang itu maksudnya menunjukkan kepada sikap kemalasan atau keberatan hati. Seorang anak dilarang untuk memperingatkan kedua orang tuanya dengan kasar dan hendaknya mengucapkan perkataan yang indah dan halus kepada kedua orang tuanya. Allah telah memerintahkan kepada kita agar kita dilarang menyembah selain Allah dan kita diperintahkan berbuat baik kepada orang tua. Bahwa siapapun yang menjadi anak jangan pernah menelantarkan orang tua. Jika kau ingin menjadi orang yang diridhoi Allah, dan orang-orang yang menjaga orang tuanya akan dijaga oleh Allah. Kesimpulan bahwa ayat ini mengingatkan kepada kita untuk selalu berbuat baik dan berbakti kepada orang tua. Tidak boleh bersifat atau bersikap buruk kepada orang tua, sekalipun sekecil apapun. Sayangi kedua orang tua sebagaimana mereka telah menyayangi kita di waktu kecil. Selanjutnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 223. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthukum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Dari Al-Baqarah ayat 223, kandungan dalam ayat ini yaitu istri itu diumpamakan dengan ladang, tempat bercocok tanam dan tempat menyebarkan bibit-bibit tanaman. Boleh mendatangi kebun itu dari mana saja arahnya, asal untuk menyebarkan bibit dan berkembangnya tanaman dengan baik dan subur. Istri adalah tempat menyebarkan bibit keturunan agar berkembang dengan baik. Maka seorang suami boleh bercampur dengan istrinya dengan berbagai cara yang disukainya, asal tidak mendatangkan kemadharatan. Jelas bahwa maksud perkawinan itu untuk kebahagiaan hidup berkeluarga, termasuk mendapatkan keturunan. Bukan hanya sekedar bersenang-senang melepaskan syahwat. Untuk itu Allah menyuruh berbuat amal kebajikan sebagai persiapan untuk masa depan agar mendapatkan keturunan yang saleh. Mungkin dari saya hanya seperti itu. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.